Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang, selamat tengah dalu. Ya, di sini kita akan ngebahas untuk membantu dalam artian tugas-tugas daripada kader pembangunan manusia agar bisa lebih memahami bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh kader manusia di lapangan di saat kader pembangunan manusia itu datang ke posyandu, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana dalam tanda kutip kader posyandu bisa menjelaskan kepada pemerintah desa. Ya, karena kader posyandu itu bisa dikatakan kementerian kesehatannya orang desa itu. Jadi duta kesehatannya atau perwakilan dari pemerintah desa dalam menginventarisir data-data kesehatan. Kenapa laporan itu penting? Karena laporan itu berimbas kepada dari sisi substansi perencanaan kegiatan yang akan datang. Jadi data-data real di lapangan itu perlu diinventarisir dengan baik oleh kader pembangunan manusia. Ya, makanya dari itu yang perlu diperhatikan adalah apa dan bagaimana atau apa yang harus dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh kader pembangunan manusia di saat kader pembangunan manusia itu menginventarisir atau mengunjungi atau monitoring kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu. Yang pertama, kegiatan posyandu itu kegiatan bulanan ya. Ada kegiatan bulanan, tiap bulan itu ada kegiatan di posyandu yang dilakukan dalam satu desa itu bergerak ya. Ada yang bersamaan, juga ada yang berselang dari beberapa hari. Kemudian dalam rangka atau dalam praktek dari kader posyandu di saat ada di wilayah kerja atau kunjungan itu yang perlu diperhatikan ada beberapa. Yang pertama, jumlah data sasaran yang terregister di data posyandu. Jadi KPM itu memastikan bahwa data sasaran yang ada di posyandu itu terregister dengan baik. Kemudian yang kedua, data sasaran yang tidak datang ke posyandu, apa tindakan kelanjutannya? Di saat datang ke posyandu, KPM memastikan berapa sih yang datang, berapa yang tidak datang, ya kan? Itu sudah tercatat apa belum? Kemudian next apa yang harus dilakukan? Kemudian yang ketiga, monitoring atau evaluasi perkembangan dari data sasaran, baik isu kek, resti, kurang gizi atau gizi buruk. Saat datang ke posyandu, KPM membawa data perkembangan rekap bulan lalu. Kemudian di saat datang ke posyandu, KPM memastikan data-data yang mungkin keterkaitan dengan isu kek, resti atau kurang gizi buruk sudah bisa mengalami perbaikan atau mungkin ada tambahan atau apa yang sudah dilakukan atau apa perubahan progres yang sudah ada di lapangan. Kemudian yang keempat, inventarisir intervensi apa yang sudah dilakukan melalui kegiatan dana desa oleh pemerintah desa. KPM di dalam melaksanakan tugasnya, KPM juga menginventarisir sejumlah posyandu yang ada di desa. Kemudian diinventarisir apa saja bantuan-bantuan yang ada, yang sudah terrecover, mungkin sarana prasarana, atau mungkin keterkaitan dengan hak daripada kader posyandunya, ataupun hak dalam artian kualitas pelayanannya, atau hak keterkaitan peningkatan kapasitas kader posyandunya. Jadi intervensi apa yang sudah dilakukan melalui dana desa? Di situ dicatat per posyandu. Agar apa? Bisa mengetahui akumulasi dari intervensi dana desa oleh pemerintah desa untuk kegiatan posyandu itu
terakomodir atau terdistribusi dengan baik atau belum. Kemudian yang kelima, laporan dibahas dengan pemerintah desa dan BPD serta pendamping desa terkait dengan isu yang ada. Jadi dari hasil-hasil inventarisir tadi itu bisa dijadikan bahan untuk musyawarah atau musdes dengan pemerintah desa, dengan pendamping desa sebagai supervisor KPM, atau juga mungkin dengan dinas atau instansi terkait. Dalam hal ini kalau di desa mungkin dengan tenaga kesehatan, bahwa isu-isu yang sudah dikumpulkan tadi itu apa yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian kita ngebahas yang pertama, jumlah data sasaran terregister di data Posyandu. Sebenarnya Posyandu sasaran utamanya siapa sih? Nah, sasaran utama Posyandu balita dan orang tua, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi, dan perempuan usia subur atau PUS atau pasangan usia subur. Kemudian ada satu identifikasi yang bisa dilakukan oleh kader Posyandu di Posyandu, kader pembangunan manusia, di Posyandu. Misalkan, apakah sasaran Posyandu sudah terregister dengan baik dalam tanda kutip? Data sasaran dari lingkungan wilayah dusun atau RT. Sudahkah atau belum semua terregister data sasaran yang merupakan sasaran dari Posyandu? Kemudian data sasaran dari luar dusun atau wilayah Posyandu lain. Apakah ada data sasaran yang notabene tinggalnya ya di dusun atau di Posyandu wilayah Posyandu lain, akan tetapi di dalam praktek layanan, akses layanan berada di Posyandu yang lain. Jadi misalkan datanya ada di Posyandu A, tapi pada prakteknya dia di Posyandu B. Adakah atau tidak itu? Kemudian yang ketiga, data sasaran dari desa lain. Ini juga penting. Apa benar data sasaran hanya dari desa itu saja atau dari desa lain? Dalam tanda kutip, ini berkaitan erat dengan penganggaran. Karena kalau pemerintah desa kan berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, sedang begitu diinventarisir ternyata di Posyandu itu ada data sasaran dari desa lain. Mungkin karena Posyandunya ada di wilayah perbatasan antar desa. Ini perlu dicermati karena apapun bagaimanapun bukan berarti desa lain di saat dekat dengan Posyandu tidak boleh tetap dilayani, mungkin karena akses Posyandu di desanya jauh, tetap dilayani, akan tetapi menjadi pembicaraan khusus antara desa satu dengan yang lain terkait dengan hak masyarakat terhadap akses layanan kesehatan. Kemudian data sasaran yang tidak terregister, ini perlu, berapa yang tidak terregister dicermati. Ya kan, mungkin ada kelewat atau gimana, ya perlu dicermati. Kemudian yang kedua, data sasaran yang tidak ke Posyandu, apa tindakan kelanjutannya? Apa penyebab dari kurang partisipasi atau giat masyarakat untuk ke Posyandu? Yang pertama ditanya berapa jumlah kader Posyandu dulu. Karena bisa jadi jumlah kader itu karena sedikit, misalkan tidak memenuhi syarat dari Posyandu yang mandiri, hanya masih 2 atau 3, sehingga kekurangan keterkaitan dengan pelayanan. Jadi harus nunggu antri banyak karena satu orang memegang peran penting 2 atau 3 gitu ya. Itu inventarisir. Kemudian berapa jumlah data sasaran terregister di Posyandu? Ini juga penting ya. Jadi perlu inventarisir sasaran ke Posyandu itu, jangan sampai data sasaran itu ya nilainya jumlahnya besar sekali sehingga dalam tanda kutip mempengaruhi data sasaran tidak pergi ke Posyandu karena kelamaan nunggu antrian. Bisa dibayangkan kalau ibu, anak kecil, kalau kelamaan duduk itu pasti akan protes atau tidak jenek atau boring, bosan ya.
Kemudian yang ketiga, apakah posyandu jauh dari pemukiman? Nah, ini juga penting. Karena tidak datang ke posyandu, apakah jauh posyandu dari pemukiman? Oh, terlalu jauh, Pak. Atau tidak, itu paling jauh, paling dekat adalah paling jauh. Nah, itu bisa jadi kan, kasihan ibu hamil, anak-anak itu kan kalau pergi juga bisa jadi karena mungkin karena jauhnya wilayah. Berapa terjauh akses ke posyandu? Ini perlu diketahui. Akses ke posyandu berapa jauh? Ya, karena kita mencermati indikator-indikator terkait dengan tidaknya datang ke posyandu itu. Kemudian mata pencarian masyarakat secara umum di lokasi posyandu. Ini juga penting. Kalau masyarakat itu mata pencahariannya khusus, itu bisa dikatakan misalkan terkait dengan di kebun, otomatis kalau pagi nggak ada, adanya sore habis beduk. Ini bagaimana mencermati? Ya jelas data sasaran tidak bisa datang ke posyandu karena masyarakatnya, lelakinya, mungkin suaminya atau mereka juga ada di kebun, sehingga harus ada sinergitas antara tenaga kesehatan dengan pemerintah desa agar tercover keterkaitan dengan problematika dari mata pencaharian masyarakat. Kemudian yang keenam, apa selalu ada bidan desa atau tenaga kesehatan? Ini juga penting. Jangan sampai data sasaran itu datang ke posyandu karena tidak adanya atau kurang optimalnya atau tidak ada bidan desa atau tenaga kesehatan sehingga ragu, yang ada cuma itu saja, mungkin gitu. Ini yang perlu dicermati. Kemudian yang ketiga, monitoring evaluasi perkembangan dari data sasaran, baik isu kek, resti, kurang gizi, gizi buruk. Ini juga beberapa indikator, misalkan beberapa sampling kuesioner ya. Bagaimana perkembangan data sasaran? Berapa penambahan jumlah kurang gizi, gizi buruk, stunting, kek, resti? Berapa progres penambahan ya jumlah kurang gizi? Apakah dari tiap bulan itu bertambah atau nomor 2 pengurangan ya, karena ini intervensi dari pemerintah desa sudah dilakukan sehingga terjadi pengurangan terhadap jumlah gizi kurang, gizi buruk dan stunting atau kek resti. Atau mungkin terjadi penambahan apa? Karena nomor 3, intervensi apa saja yang sudah sampai ke posyandu, jenis kegiatan dan besaran dananya serta sumber dananya. Ternyata untuk nomor 1 karena nomor 3-nya kurang, intervensinya kurang. Untuk pengurangan dari prokes karena ada intervensi atau kesadaran masyarakat, mungkin sudah bisa ya. Dari intervensi kita lihat apakah teranggarkan di APBDes, apakah sudah terekam kondisi tersebut. Jadi kondisi gizi buruk, kurang gizi, kek, resti atau stunting, apakah pemerintah desa mempunyai data tersebut? Sehingga harapannya apa? Harapannya sudah jelas indikator-indikator yang ada itu menjadi bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Apakah ada peningkatan kapasitas terkait dengan isu-isu kesehatan yang baru? Apakah ada pelatihan untuk kader posyandu dalam peningkatan pelayanan di posyandu? Ini juga penting, ya kan? Ternyata tidak ada progres penambahan kurang gizi, progres pengurangan, malah terus penambah atau malah stagnan. Jumlah kek, gizi buruk, kurang gizi, resti, ya, atau stunting. Ternyata begitu dievaluasi ada di nomor 5 penyebabnya apa? Ternyata kader-kader kesehatan, dalam tanda kutip kader posyandu, memang perlu di-upgrade. Baik dalam sisi teknis, bagaimana cara menimbang, bagaimana cara mengukur, atau dalam sisi knowledge, apa itu kesehatan, kemudian isu-isu terkait dengan asupan gizi, ya, asupan gizi nabati, asupan gizi hewani, apa dan bagaimana, ini yang penting, ya, sehingga mempengaruhi terkait dengan perkembangan dari data sasaran. Kemudian yang keempat, inventarisir atau intervensi apa yang sudah dilakukan melalui kegiatan dana desa oleh pemerintah desa. Ini bagaimana dokumentasi atau arsip kegiatan. Yang pertama, kegiatan apa saja baik sarpras atau non sarpras yang sudah diterima posyandu. Apakah sudah tercatat di dokumen posyandu? Nah, ini juga penting ya. Di posyandu itu apa saja yang sudah ada?
kegiatan, misalkan kegiatan bantuan APE atau kegiatan timbangan, kapan diterimanya, siapa yang menyerahkannya, tanggal berapa, itu arsip-arsip terkait dengan inventarisir posyandu itu perlu. Atau mebler, mejanya mungkin ya. Kemudian apakah dokumen sudah tertata dengan baik dari sisi pengelompokan maupun dari sisi evaluasi. Artinya pengelompokan dengan baik itu artinya gini. Jadi ada dokumen yang dalam tanda kutip khusus untuk ibu balita, kemudian untuk ibu hamil, untuk balita, untuk ibu menyusui, untuk anak kurang gizi, anak gizi buruk. Artinya ada data-data master, juga ada data-data dokumen master, ada juga dokumen yang spesifik keterkaitan dengan intervensi yang ada. Jadi pengelompokan itu penting. Juga perkembangan triwulan. Perkembangan triwulan itu harapannya adalah match atau sinergi dengan laporan konvergensi. Ada nggak perkembangan signifikan? Karena keterkaitan dengan intervensi dari pemerintah desa itu perlu dicermati ya pengelompokan itu. Apakah dokumen sudah tertata rapi dalam bagian tersendiri dan mudah ditemukan? Nah ini jangan sampai begitu ditanya anak ini berapa? Umurnya berapa? Sudah baik apa belum? Waduh, begitu dilihat catatannya semrawut, campur aduk, ya kan? Akhirnya tidak bisa ditemukan dengan baik. Apakah posyandu punya arsip? Wajib. Jangan sampai posyandu ada kegiatan tetapi tidak ada catatan kegiatan. Karena apapun gimana pun, yang kelima, pemerintah desa mempunyai rekaman kegiatan itu dari kegiatan posyandu keterkaitan isu kesehatan. Pemerintah yang mengangkat SK-nya Kadar Posyandu, kemudian setidaknya Kadar Posyandu memberikan informasi terkait isu-isu kesehatan ataupun hasil dari kegiatan yang dilakukan. Apakah bidang kesehatan juga mempunyai arsip yang up to date? Artinya karena bidang kesehatan pasti ya rata-rata bidang kesehatan atau bidang desa itu kan datang di tiap kegiatan. Berarti kan ada up to date. Lah ini kegiatan up to date. Nah, kemudian ada sinergitas antara Kadar Posyandu dan bidang kesehatan. Jika ada pengurangan, penambahan atau gimana pun ini ada link and match. Jadi istilahnya ada sinergi, istilahnya itu sinkronisasi keterkaitan data, perkembangan data di lapangan. Bagaimana pengelolaannya? Apakah ada peningkatan kapasitas terkait hal ini? Ini yang penting keterkaitan dengan manajemen data. Hal yang sangat sederhana sekali, memang terlihat sederhana, akan tetapi kesederhanaan itu akan mempermudah, menyederhanakan dari kegiatan atau data yang ada. Kemudian yang nomor 5, laporan dibahas dengan pemerintah desa dan BPD serta pendamping desa dan stakeholder terkait dengan isu yang ada. Jadi pendamping desa, BPD, kepala desa itu membahas dengan dibahas ya dari hasil-hasil tadi itu karena isu-isu yang urgent atau ada pemaparan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu, refleksi atau review terkait dengan kondisi kesehatan di suatu desa. Ini juga perlu karena ini menjadi tolak ukur informasi, baseline informasi untuk pemerintah desa dalam rangka untuk pembiayaan atau penganggaran kegiatan-kegiatan isu kesehatan di dalam APBDes. Ya, jadi ke sana perlu dibahas ya. Jadi jangan sampai pemerintah desanya itu tidak tahu berapa stuntingnya, berapa kurang gizinya, berapa gizi buruknya, berapa keknya, berapa restinya, pemerintah desa tidak tahu. Disinilah peran KPM itu untuk menjembatani pemerintah desa dalam hal informasi kesehatan, isu-isu kesehatan dan perkembangannya. Oke, demikian teman-teman yang kita bahas terkaitan laporan itu. Nanti laporan itu akan linknya ada di deskripsi di bawah ya. Deskripsi di bawah di video ini bisa di download ya.
Kemudian kita akan nanti membahas next berikutnya itu akan terkait dengan membahas kesehatan, pendidikan atau apapun itu progres-progres yang ada. Nanti kita bahas harapannya bagaimana strateginya untuk meningkatkan, bukan menaikkan ya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari sisi kesehatan, pendidikan, pendapatan, sisi ekonomi, ya kan, sarana air bersih, kemudian perikanan, kelautan dan sebagainya, atau peningkatan kapasitas ya. Nanti insya Allah isu-isu yang mendatang yang sangat hot sekali adalah isu terkait dengan BUMDes. Ada satu ada satu ungkapan, bukan pepatah ya. Harusnya dana desa itu bisa dalam tanda kutip mengkayakan masyarakatnya. Bagaimana caranya bahwa dana desa itu bisa mengkayakan masyarakatnya, mengkayakan perangkatnya, mengkayakan seluruh yang ada di masyarakat itu, ada peningkatan ekonomi yang baik. Itu akan kita bahas apa dan bagaimana identifikasi awal, bagaimana strateginya dalam hal kegiatan yang menopang perekonomian, ekonomi mikro dari masyarakat desa agar menjadi masyarakat desa yang mandiri, bukan pemerintah desa statusnya mandiri tapi masyarakatnya masih kebergantungan. Ini yang salah. Jadi kita bahas nanti di isu-isu tadi di BUMDes akan lebih rigid dan sangat menarik ya. Jadi apapun itu resumenya, bahwa laporan itu merupakan informasi penting yang harus didapat oleh pemerintah desa ya. Bahwa laporan itu penting, menjadi satu bagian dari sistem informasi yang harus dihadirkan oleh kader pembangunan manusia kepada pemerintah desa ya, pemerintah desa, dan harapannya menjadi suatu informasi yang sangat mendukung untuk mereduksi ya keterkaitan dengan akses layanan, kurangnya akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, isu terkait dengan kurang gizi buruk ataupun stunting ya. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf, tunggu nanti keterkaitan isu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.